Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adebaban Faizin, NPM 202191180 dari kelas E Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan karya ilmiah atau makalah saya, yaitu yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Nah, sebelumnya mohon izin kepada Bapak Depri Mulyana MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Definisi kepemimpinan menurut para ahli yaitu yang pertama Young, yaitu suatu bentuk dominasi atas dasar kemampuan individu yang mampu mengajak dan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu berdasar penerimaan dari kelompok dan mempunyai suatu keahlian khusus yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, itu menurut Young. Nah, kepemimpinan menurut Teddy terus Hoyt, yaitu seni mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama berdasar atas kemampuan orang tersebut dalam memberikan bimbingan dan arahan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok. Itu menurut Ted dan terus Hoyt. Nah, sekarang definisi kepemimpinan menurut Moegiono, yaitu merupakan akibat dari suatu arah yang mungkin dikarenakan sang pemimpin memiliki kualitas tertentu yang membuatnya unggul di antara pengikutnya. Nah, bila disimpulkan, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, baik kelompok atau bawahan, kemampuan untuk mengarahkan sikap dan tindakan kelompoknya, mempunyai keahlian dan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok guna mencapai tujuan kelompok. Yang B yaitu menjelaskan fungsi pemimpin. Nah, yang pertama yaitu fungsi pemimpin, ada yang namanya fungsi instruktif. Nah, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator, yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan dan bekerja. Nah, antara lain, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Nah, pemimpin harus membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Terus pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Nah, pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama kelompok. Nah,
Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Yang C yaitu menguraikan dan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan yang pertama ada otoriter. Nah, kepemimpinan otoriter terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, pada tipe kepemimpinan ini, para pemimpin membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran sendiri. Nah, mereka jugalah yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah demokratis. Nah, berkebalikan dengan otoriter. Nah, tipe kepemimpinan demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Nah, pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan wewenang kepada orang lain. Nah, tipe kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan dalam bidang medis atau teknologi. Nah, pasalnya bidang-bidang ini membutuhkan kolaborasi antara tipe anggotanya agar bisa berfungsi secara optimal. Nah, terus ada delegatif. Nah, pemimpin yang menerapkan tipe-tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Nah, tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang yang berpengalaman. Meski begitu, tipe kepemimpinan delegatif jarang diterapkan karena lebih banyak kelemahannya. Kelemahan tersebut diantaranya motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Terus transformasional. Nah, berbeda dengan tipe lainnya, tipe kepemimpinan transformasional berfungsi pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Para pemimpin transformasional biasanya cerdas, energik, dan penuh semangat. Nah, mereka mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan beragam hal di luar target awal sehingga pencapaian yang dihasilkan juga tinggi. Nah, terus yang terakhir adalah transaksional. Nah, tipe kepemimpinan transaksional berfokus pada status pemimpin dan orang-orang dipimpinnya. Nah, terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi sehingga semua orang memahami peran masing-masing. Nah, sebagai gantinya, para pemimpin memberikan reward bagi anggota kelompok yang memiliki performa baik. Nah, kekurangannya adalah tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Nah, terus yang D, ya, menjelaskan syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Nah, untuk memangku jabatan pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial, ekonomis yang layak. Nah, akan tetapi pada bagian ini akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut yang pertama adalah untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan, yaitu yang pertama rendah hati dan sederhana, nah, bersifat suka menolong. Terus yang ketiga sabar dan memiliki kestabilan emosi. Terus percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Terus keahlian dalam jabatan, Nah, adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti diuraikan di atas mewujudkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemauan saja, tetapi
lebih-lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin. Nah, yang yaitu menjelaskan keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, keterampilan memimpin, seorang pemimpin yang pandai memimpin adalah yang cenderung demokratis sehingga ia mampu bekerja sama dengan berbagai lapisan macam manusia maupun kelompok. Nah, keterampilan menjalani hubungan kerja dengan sesama manusia. Nah, terus keterampilan menguasai kelompok. Nah, dalam pendidikan, pengelompokan merupakan hal yang biasa sehingga masalah ini sangat berkaitan dengan perasaan anggota kelompok itu sendiri. Mereka harus saling menghormati dan mempercayai gitu. Terus mengelola administrasi personalia. Nah, terus keterampilan menilai. Nah, jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang karena amanah atau tugas yang telah diberikan kepadanya. Seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, kepemimpinan dalam pendidikan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh kepala sekolah yang karena amanah atau tugas yang telah diberikan kepadanya kepada kepala sekolah tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya baik guru, tenaga pendidikan maupun kependidikan dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya agar tujuan yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan dapat tercapai. Nah, kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dalam proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.